Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Asata Yudansyah kembali hadir menjumpai pemirsa dalam program Dialog Khusus. Yang dimana memang untuk tema hari ini kita akan membahas tentang gempur rokok ilegal pemirsa ya. Yang dimana sekarang sudah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjar, Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Bapak Dr. Andes Edi Nurjama MSI. Betul Pak? Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah, Luar biasa ya. sore. Banjar panas gimana? Sudah ada. Sudah adem ya. Oke, yang kedua, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TP Madya PBNC Tasikmalaya bersama Ibu Eli Safrida SSI MPP. Betul Ibu? Betul. Kabar baik Ibu, luar biasa. Alhamdulillah. Ibu kebetulan dekat di sini ya, jadi nggak usah effort terlalu jauh waktunya ya ke Radar TV Tasikmalaya. Kemudian yang ketiga ada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar bersama Bapak Feramada Pratama Esos MSI. Betul Pak? Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Dari baik. Banjar juga betul? Perjalanan menempuh berapa jam Pak? Kurang lebih. Kurang lebih Ada 1 jam lebih. Pak. 1 jam lebih ya. Oke pemirsa, jadi kita akan mengulas sesuatu hal yang memang berkaitan tentang rokok ilegal ya atau cukai. Kita sekarang akan langsung ngobrol dengan Ibu Eli, betul Ibu ya? Ini kan memang bea cukai ini identik dengan instansi pemerintahan ya, yang dimana bertugas di bandara ataupun pelabuhan ya. Tapi ternyata pada faktanya memang kantornya juga ada di Kota Tasik gitu ya Bu ya. Lalu untuk tupoksinya sendiri itu bagaimana Ibu untuk bea cukai di Kota Tasikmalaya? Kota Tasik. Untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dulu secara umum ya. Iya, boleh. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu salah satu instansi unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Oke. Yang sesuai undang-undang mempunyai tugas dan fungsi itu ada 4. Ada 4. Yang kalau kita buat mudahnya aja itu singkatannya RCTI. RCTI. Wah, RCTI itu siapa? Jadi yang pertama itu R-nya tuh Revenue Collector. Revenue Collector. Jadi penghimpun penerimaan negara itu untuk mengoptimalkan penerimaan di bidang bea masuk, bea Betul. keluar, dan cukai. Oke. Juga memungut pajak dalam rangka impor. Oke. Ya. Lalu yang kedua C ya. Iya. Eh, Oke Bu, kita pelan-pelan aja Bu, santai. Oke, tadi kan udah RCTI ini ya, udah R-nya udah dijelasin. CTI tinggal ya. C Sekarang ya. C-nya. C-nya itu Community Protector. Community Community Protector. Protector ya. Jadi perlindungan masyarakat. Ada 2 besaran. Yang pertama terkait impor itu kita ditugaskan untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang impor Barang-barang yang impor. berbahaya. Betul. Ya, terus juga ekspor yang dilarang oleh Ilegal gitu ya. pokoknya yang Oke, oke. tidak boleh diekspor itu harus kita batasin, kita supaya tidak terekspor lah ya. Lalu untuk di bidang cukainya itu kita melindungi masyarakat dari konsumsi yang memang dibatasi. Konsumsi dibatasi. Dan juga peredaran barang-barang kena cukai yang ilegal. Oke, tadi udah RC ya, udah RC, sekarang tinggal T sekarang nih. T. Ya. T itu trade facilitator. Trade facilitator berarti kan memfasilitasi perdagangan ya. Nah itu kalau khususnya untuk di CBC itu kita berusaha untuk menyederhanakan prosedur impor, ekspor, dan juga terkait layanan-layanan kepabeanan dan cukai itu untuk memfasilitasi supaya perdagangan di Republik ini tumbuh. Oke. Lalu juga memacu investasi. Iya. Dan yang keempat, Iya. industrial assistance. Jadi Bu sambil di ini ya Bu, RCTI gitu kan ya. Oke, yang terakhir nih berarti ya? Ya, Oke, industrial assistance itu berarti kan asistensi industri. Oke. Asistensi industri itu bea cukai itu khusus untuk memberikan fasilitas-fasilitas pada industri supaya tumbuh dan Ya. dapat bersaing Oke. dengan internasional. Oke. Itu secara umum. Secara umum gitu. Untuk Mungkin di ada CBC. lagi Bu? Nah untuk yang Tasik sendiri, KPBC Tasik ya, kantor bea cukai Tasik itu tugasnya yang paling dominan adalah menghimpun penerimaan dalam angka cukai. Oke. Jadi
penerimaan yang paling dominan itu dari penerimaan cukai Penerimaan cukai. dibanding penerimaan pabean. Jadi kita tugas yang pertama adalah menghimpun penerimaan dan juga mengawasi peredaran Sesuatu hal yang ilegal ya, mungkin ya, pokoknya yang tidak harus. yang tidak sesuai ketentuan, Oke. terutama cukai yang tidak sesuai ketentuan. Ya. Lalu di samping itu kita juga karena memang di wilayah kami kan wilayah kerjanya meliputi Priangan Timur. Oh iya. Jadi ada 6 kabupaten kota, kabupaten Banjar, lalu kabupaten Tasikmalaya, kota Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Garut. Oke, jadi Ibu untuk tiap wilayah sendiri ini kantornya memang berpusat hanya di Tasikmalaya saja. Hanya untuk Oke. 6 kabupaten Oke, itu. kabupaten. Nah, di lingkungan 6 kabupaten itu ada layanan juga. Oke. Jadi kita memberikan pelayanan untuk industri-industri yang mendapat fasilitas kepabeanan seperti kawasan berikat, KITIKM. Ya. Juga untuk industri-industri kecil menengah itu kita memberikan asistensi supaya mereka bisa sampai ekspor gitu, untuk bisa meningkatkan daya saing. Oke, jadi memang ini masyarakat umum mungkin mengetahui sebelumnya bahwa bea cukai ini identik dengan instansi pemerintahan di pelabuhan atau bandara ya. Iya. Ternyata memang untuk bea cukai ini sendiri ada juga di tiap wilayah, seperti sekarang Tasikmalaya memang membawahi 6 kabupaten. Kota. Betul Ibu ya. Betul. Tadi kan kita sudah berbicara cukai ya Bu ya. Lalu boleh dijelaskan Bu untuk cukai ini bisa baik jadi kantor bea cukai ini memang menangani terkait cukai ya Bu ya. Boleh dijelaskan cukai itu apa Bu? Cukai itu sesuai undang-undang ya, undang-undang yang dibebankan untuk instansi DJPC itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 11 tahun 1995. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Ya, nah karakteristiknya dia ada 4. Yang pertama adalah konsumsinya dikendalikan. Jadi konsumsinya dibatasi, tidak boleh berlebihan ya. Itu yang berlebihan contohnya seperti apa Bu? Dibatasi dan tidak berlebihan. Nah, untuk undang-undang yang sekarang berlaku itu masih ada 3 barang kena cukai. Itu yang pertama hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Ya, nanti mungkin ada pengembangan ke depannya kita berharap. Sekarang masih itu aja. Masih baru 3. Lalu itu baru yang pertama ya. Yang kedua peredarannya perlu diawasi. Jadi memang inilah yang mungkin nanti akan kita sama-sama bahas ya Pak Edi ya. Jadi peredarannya perlu diawasi. Dan ketiga, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Nah itu karakteristik dari barang kena cukai. Dan yang keempat, demi keadilan dan keseimbangan, maka pemakaiannya perlu diberikan pembebanan pungutan negara. Makanya dikenakan cukai. Oke. Jadi cukai ini kan adalah salah satu pungutan negara ya, sumber penerimaan negara. Betul. Juga ya Bu ya. Betul. Untuk tahun ini Bu, tahun ini ataupun tahun lalu boleh dijelaskan sumbangsih penerimaan cukai bagi pendapatan negara itu di kisaran berapa Bu? Untuk penerimaan DJBC tahun 2002 itu total menyumbang 317,8 triliun ya. Itu dari penerimaan pabean dan juga cukai ya. Dari target yang ditetapkan 299 triliun, jadi terhimpun 106,3%. Jadi untuk penerimaan cukai sendiri itu 226,8 triliun, dan itu yang dari hasil cukai tembakaunya aja ya, itu paling besar memang itu 208,6 triliun. Sumbangsi terbesar dari tembakau. Hasil tembakau. Gitu ya. Lalu untuk kantor bea cukai Tasikmalaya tahun 2022 ini kami berhasil menghimpun sebesar 29,77 miliar ya, dari target awalnya 24,53 miliar.
Dan untuk cukainya sendiri itu yang dihimpun adalah 29,24 Oke. miliar. Jadi Memang- sekitar 98% Oke, memang. dari total Iya, pendapatan. dan memang sangat besar sekali Bu ya, apalagi penghasilan mungkin dari tembakau sendiri gitu ya. Iya, setembakau. Oke, dan pemirsa nanti kita akan membahas lebih lanjut juga. Ini ada pertanyaan yang menarik nih yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang mungkin memang ini korelasinya jelas nih dengan para bapak-bapak atau ibu-ibu yang sering merokok ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus bersama Radar TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami ya, dimana nanti kita akan terus membahas ya, dimana tema hari ini gencar rokok ilegal. Tadi saya sebelum jeda sudah agak clue nih Bu ya, akan memberikan pertanyaan ini. Memang ini kalau masih jelas nih bagi perokok gitu ya Bu ya. Ini kan dari penerimaan cukai yang memang sedemikian besar tadi ya, sebagai penyumbang terbesar ya dari tembakau seperti itu, tembakau atau rokok seperti itu Bu ya. Sebenarnya nih Bu, berapa bea cukai yang dibayar oleh para perokok setiap bungkusnya? Setiap bungkus ya. Setiap bungkusnya. Cukai yang dibayar oleh perokok tiap bungkusnya itu berbeda-beda. Beda-beda. Enggak mungkin. Tergantung jenis hasil tembakaunya, tergantung jumlah batang dan tarif per batangnya itu disesuaikan dengan hasil tembakaunya itu. Oke. Jadi ada PMK khusus yang mengatur tentang tarif cukai. Ya, informasinya kalau bagi konsumen itu bisa dilihat di pita cukainya Oke. yang ada dilekatkan di bungkus rokok. Nah itu ada pita cukai, itu ada informasinya. Misalkan rokok SKM ya, sigaret kretek mesin, itu tarifnya untuk yang golongan 1 sebesar 1.100, kurang lebih 1.100. Nah kalau misalkan satu bungkus itu isinya 12 batang, maka kita kalikan 12. Kalikan 12 itu jadi sekitar 14.000 lah ya. Dari perbungkusnya itu ya? Per bungkus Biaya cukainya? cukainya aja. Nah, Cukai belum udah lumayan Bu ya. iya, belum pajak rokoknya ya, pajak rokoknya dan PPN. Oke. Jadi kalau misalkan satu bungkus rokok itu harganya mungkin sekitar 25.000, ya itu lebih dari setengahnya udah untuk penerimaan negara Ya. Jadi tadi hitungannya mungkin per batang ya. per batang. Kemudian dikalikan juga dengan isi per batangnya Isi berapa. isi per bungkus. Kemudian dijumlahkan juga per batangnya ya, per bungkusnya maaf. Kemudian dijumlahkan juga dengan soal pajaknya gitu ya. Bu? Iya, Oke, oke. pajak dan PPN. Oke, itu Ibu kan tadi juga berbicara mengenai pita cukai ya Bu ya. Lalu ini mungkin yang penting sekarang ya, yang gempur rokok ilegal itu yang kalau tidak ada pita cukainya seperti apa? Kalau yang nggak ada pita cukai ya jelas itu ilegal, ya kan? Karena kan pelunasan cukai itu dilakukan dengan pelekatan pita cukai. Itu pelekatan pita cukai itu menandakan cukainya udah dilunasin. Jadi kalau nggak ada pita cukainya ya itu Ya, ilegal. sekarang mau kita bahas ya yang Iya. ilegal tanpa pita cukai gitu. Ya Ini betul. terkait rokok ilegal yang memang tidak membayar cukai ya maupun pajak-pajak lainnya sehingga merugikan keuangan negara yang pastinya karena Iya. memang tembakau ini menjadi mungkin pemasukan terbesar untuk negara gitu ya Bu ya. Iya. Untuk kantor bea cukai Tasikmalaya dalam mengatasi peredaran rokok ilegal ini seperti apa Ibu? Mungkin saya kemukakan dulu tentang ilegal ya. Jadi yang terkait dengan rokok ilegal itu bukan hanya yang rokok polos yang kita sebut tadi tanpa dilekati pita cukai, tapi juga rokok yang dilekati oleh pita cukai palsu. Itu juga ilegal. Ada. Lalu pita cukai bekas. Yang bekas. Bekas. Nah, lalu ada lagi yang salah personalisasi dan salah peruntukan. Itu juga termasuk dalam kategori ilegal. Ilegal ya. Jadi ini memang sangat penting sekali untuk pemirsa ketahui Bu ya. Jadi tidak hanya memang yang tidak ada pita cukainya, namun ada juga yang pita cukai palsu, kemudian yang bekas pita cukai juga, Ya. lalu yang terakhir tadi ada apa Bu? Yang salah personalisasi Oke. dan salah peruntukan. Misalkan salah personalisasi itu harusnya kita berikan ke pabrik rokok tertentu digunakan oleh pabrik rokok lain. Oke. Lalu peruntukan itu misalkan seharusnya dia dilekatkan di SKM tapi dilekatkan di SKT seperti itu. Oke Bu, ini untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini akan menjadi yang terakhir buat Ibu, nanti kita akan berganti ya Oke. sama Bapak-Bapak yang sudah menunggu pertanyaan mungkin. Selain tidak membayar cukai dan pajak ya Bu ya yang merugikan keuangan negara, dampak rokok ilegal itu Bu apa saja boleh?
dijelaskan kalau pemirsa? Dampak rokok ilegal ya. Dampak rokok ilegal itu pertama, tentunya rokok legal aja gitu udah ada dampaknya ya. Betul. Kan kita kalau lihat bungkus rokok pasti ada keterangan berbahaya untuk kesehatan seperti itu ya. Jadi apalagi yang ilegal, karena yang ilegal itu pertama kan dia tidak ada uji laboratorium. Ya, uji laboratorium, jadi tidak diketahui secara pasti kandungannya apa. Itu pasti untuk kesehatan jauh lebih berbahaya daripada yang legal. Yang legal sendiri udah berbahaya, ya kan? Lalu yang kedua, karena rokok ilegal itu harganya murah, ya, sehingga daya beli masyarakat pasti akan lebih besar ya. Padahal karakteristik cukai itu adalah konsumsinya dibatasi. Nah, jadi kalau murah, ini kita khawatir remaja, pelajar itu jadi bisa mengkonsumsi rokok gitu. Semakin mudah aksesnya lah. Iya betul. Jadi dengan uang sakunya aja mereka udah bisa beli gitu. Padahal seharusnya kan segmen pasarnya bukan ke mereka gitu kan. Nah itu jadi berbahaya untuk kalangan muda lah ya. Kalau ada banyak beredar rokok ilegal ini. Lalu yang ketiga itu tentu untuk persaingan bisnis. Persaingan bisnis itu tentunya dengan pabrik rokok yang legal, yang mempunyai izin dengan yang tidak mempunyai izin itu kan nanti dia tidak sehat persaingannya, ya kan? Dan pasti akan tidak kondusif lah ya untuk sistem persaingan usaha ini. Dan yang terakhir pastinya akan banyak kerugian dari penerimaan negara, padahal itu untuk cukai itu bukan hanya untuk pembangunan ekonomi, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat, untuk peningkatan kesehatan. Untuk sekarang sendiri Bu, kisaran yang beredar nih di masyarakat umum, kisaran berapa harga rokok ilegal ini? Kebanyakan. Kalau sekarang 15.000 kah? 12.000? oh ada yang 8.000. Ada yang lebih murah bahkan Iya. sampai 8.000. Iya. Jadi itu akan semakin memudahkan mungkin bagi orang-orang yang memang tidak seharusnya mengkonsumsi, Betul. dibeli gitu ya. Iya. Tadi Ibu juga memang menjelaskan bahwa sebetulnya memang rokok sudah berbahaya, apalagi ini yang ilegal. Betul. Seperti itu ya, Bu, ya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi pemirsa di rumah, Ibu? Kalau untuk masyarakat luas, kami berharap supaya kita sama-sama sadar ya untuk bahayanya rokok ilegal dan saling mengingatkan gitu ya untuk satu sama lain supaya tidak mengkonsumsi rokok ilegal, dan juga bisa memberikan informasi kalau memang mempunyai informasi yang terkait peredaran rokok ilegal ini langsung pada kami, nanti mungkin bisa diberikan kontak itunya ya, kontak. Boleh lagi masyarakat yang memang tahu boleh langsung melapor gitu. Boleh. Atau biasanya gimana Ibu? bisa langsung ke Bapak Satpol PP juga bisa. Oke, baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Ibu Elisa Frida ya mengenai biaya cukai seperti apa, rokok ilegal seperti apa. Sekarang mungkin kita akan beralih kepada Bapak Dr. Andes Edi Nurjama MSc, betul Pak? Betul, luar biasa ya Pak ya, sangat tenang sekali. Tadi mungkin sudah makan banyak. Baik Pak, ini apa yang telah dilakukan pemerintah Kota Banjar ya Pak ya dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum di bidang cukai dan dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Seperti apa Pak, boleh dijelaskan ke pemirsa? Terima kasih, selamat sore pemirsa Radar TV yang kami banggakan. Yang pertama perlu kami sampaikan dulu bahwa kami dari Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ya, DBHCHT mewakili Pak Sekda Kota Banjar bahwa perlu kami gambarkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 215/PMK.07 tahun 2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau. Jadi di kami terdiri dari ada 3 bidang kegiatan. Yang pertama, dana bagi hasil cukai tembakau ini digunakan untuk bidang kesejahteraan masyarakat,
ya, diantaranya untuk pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, kemudian bidang kesehatan, ya, kemudian bidang penegakan hukum. Nah, khusus penegakan di bidang hukum ini juga terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, pengembangan kawasan industri hasil tembakau atau KIHT kalau ada ya di setiap daerah. Kemudian kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah, di dalam pelaksanaannya tentu kami juga dari merujuk PMK tersebut di atas tadi, kami membentuk sekretariat dan tim koordinasi berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjar nomor 97663 tahun 2023. Nah, di antaranya bahwa bidang penegakan ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Yang telah dilakukan saat ini mulai dari sosialisasi, baik itu bersifat langsung, tatap muka, dengan media cetak, dengan media elektronik seperti ini, atau talkshow di radio, atau melalui perangkat-perangkat misalkan banner, spanduk dan lain sebagainya juga telah dilaksanakan di Kota Banjar. Adapun kegiatan di dalam pemberantasan mulai dari pengumpulan info oleh teman-teman Satpol PP, kemudian dalam pemberantasannya kami melibatkan unsur-unsur aparat hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, TNI, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk pelaksanaan khususnya di pemberantasan barang kena cukai ini, Satpol PP tentunya bersinergi dan sangat mengapresiasi kepada KPP BC Tasikmalaya karena atas bimbingan, arahan, dan kerjasama terutama dalam bidang pemberantasan tidak lepas juga dari teman-teman di KPP BC Tasikmalaya yang sekarang dikepalai oleh Ibu El ini. Nah, tidak hanya semata operasi saja, namun juga kegiatan ini dikemas juga dalam bentuk edukasi. Semisal kita menemukan informasi ada warung tempat yang menjual rokok ilegal, kami masuk setelah diyakini di situ ada, kemudian barangnya disita, diberikan juga edukasi. Karena banyak juga pedagang yang tidak tahu bahwa rokok itu ilegal. Yang penting dijual atau menerima barang untuk dijual dapat lebihnya dari si pengedar rokok ilegal. Semacam itu. Oke, barangkali gambaran umum. Iya, Pak. Untuk edukasi sendiri ya, sosialisasi mungkin tadi ke penjual mungkin apa itu akan lebih kena juga ya, mungkin karena lebih enak juga ya karena kita tahu langsung diedukasi. Lalu adakah program Pak memang yang memang langsung bersosialisasi dengan pembelinya seperti mungkin di bidang pendidikan atau apa gitu? Ya, ada. Ya, ada. Seperti Dan apa? kami juga pernah di tahun 2022 juga melaksanakan terutama ke sekolah. Sekolah setingkat sekolah menengah atas lah. Karena remaja-remaja ini juga tadi disampaikan oleh Ibu Kepala, rokok yang memang jauh dari rokok itu legal itu jauh lebih murah. Jadi yang penting bisa merokok, rokoknya murah dan ada di warung-warung. Nah, ini juga disampaikan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat yang atau mungkin ke lansia manula yang suka senang rokok, yang penting murah bisa merokok. Padahal lebih berbahaya ya. Padahal berbahaya. Rokok yang memang tidak ilegal itu berbahaya, apalagi ini yang ilegal. Yang ilegal. Ya. Nanti kita akan melihat bagaimana respon dari masyarakat itu sendiri, dan pemirsa dan kemana-mana tetap bersama kami di Dialog Khusus bersama Redak TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus ya. Dan tadi memang kita sudah berbicara seputar bagaimana mungkin yang dilakukan ya oleh Bapak Edi di Banjar gitu ya Bapak ya. Tadi sebelum jeda nih kita pengen nanya nih Pak, untuk respon sendiri yang telah dilakukan oleh Bapak ke masyarakat itu sendiri bagaimana Pak? Terima kasih. Respon masyarakat jauh lebih baik ya, karena mereka sekarang sudah banyak yang mengetahui seperti apa rokok yang ilegal itu. Ya, artinya mereka kalau dulu tuh tahu asal pakai pita, nah itu sah kalau menurut pengertian mereka.
Mereka tidak tahu kalau pita itu tadi disampaikan pita palsu, pita bekas, atau mungkin tidak tanpa pita cukai dan lain sebagainya. Nah, mereka sekarang masyarakat banyak yang sudah mengetahui tentang keberadaan dan peredaran rokok ilegal. Nah, kemudian karena juga dilakukan secara intens, kita di peredaran rokok ilegal ini dan masih ada pembelinya. Hal ini karena mereka juga memang rokok itu juga tadi saya sampaikan juga murah, ya. Murah. Nah, Banjar termasuk kota yang cukup nggak begitu besar. Jadi informasi apapun yang bisa cepat langsung dari masyarakat itu ke kami, dan kami kerjasama dan koordinasi dengan teman-teman dari KPPBC Tasikmalaya dan aparat penegak hukum lainnya. Oke, ini Pak tadi kan sudah dijelaskan mengenai respon ya. Mungkin dari Bapak sendiri sudah pernah mengalami kan respon yang negatif yang pada akhirnya mungkin butuh effort yang lebih nih dari pemerintahan Banjar gitu, gimana Pak? Apa yang saat ini? Biasanya kan kalau kejahatan itu cari peluang, Ya. cari peluang. Kadang-kadang kita kucing-kucingan Pak, kita ketemu di satu titik lokasi, besok lusanya setelah pemberantasan, edukasi dan sosialisasi hilang, ada di tempat lain. Kadang-kadang produk rokok barang ilegalnya masih itu juga. Nah ini juga makanya tetap kami selalu teman-teman khususnya di tempat Satpol PP juga terus ya. Terus melakukan gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, jadi masyarakat pintar, Satpol PP lebih pintar mungkin seperti Nah, itu ya. kita aparat jangan kalah pintar. Iya, oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak untuk Bapak sendiri ya. Ini kan sebelumnya menjabat sebagai Kasatpol PP ya Pak ya di Kota Banjar. Mungkin hal apa saja Pak yang sudah menjadi pencapaian kinerja Satpol PP dalam penegakan hukum di bidang cukai di tahun sebelumnya? Ya, tentunya kami juga mengawali kegiatan ini tahun 2022, alhamdulillah ya, berkat dukungan juga dari teman-teman di KPBBC Tasik, kemudian juga dari teman-teman aparat penegak hukum lainnya juga sering mendampingi kegiatan sosialisasinya dan terus menerus. Nah juga kami mungkin pertama di wilayah kantor Tasikmalaya bahwa Banjar telah melaksanakan pemusnahan rokok ilegal sebanyak 2 juta batang rokok ilegal di Banjar, sewilayah Tasik, dan tempatnya pertama kali itu di Kota Banjar. Kemudian juga kami juga mendapat apresiasi dari kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai Tasikmalaya karena pemerintah Kota Banjar juga mendapat penghargaan dengan prestasi kinerja DBHCHT di bidang penegakan hukum dengan kategori koordinasi pelaporan dan dukungan program DBHCHT tahun 2022. Tentunya ini merupakan kebanggaan, tapi tidak lepas juga kami bisa seperti itu juga karena dukungan semua unsur, semua elemen teman-teman baik dari DBHC KPBBC Tasik, kemudian dari teman-teman penegak hukum dan juga dari masyarakat sendiri. Ya. Luar biasa sekali Pak. Jadi sudah banyak yang dilakukan ya, dan supaya mungkin sekarang kita supaya korelasinya lebih enak nih, mungkin pertanyaan tadi sebagai pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kita lanjut ke Bapak Vera Mada Pratana. Betul ya. Ini kan tadi Pak Edi juga sudah menjelaskan yang tahun sebelumnya memang sudah melakukan seperti apa. Mungkin di tahun ini Pak yang sudah terrealisasi kegiatannya apa aja? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terkait dengan kegiatan yang telah kita laksanakan seperti yang saat ini kita laksanakan, sosialisasi melalui media elektronik menjadi salah satu kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan selain talk show di TV juga. Ya, dari Satpol PP Kota Banjar bersama dengan Bea Cukai melaksanakan sosialisasi melalui radio-radio lokal di Kota Banjar, ada juga yang melalui media elektronik ataupun leaflet yang kita sebarkan kepada warga masyarakat Kota Banjar agar masyarakat Kota Banjar lebih mengetahui terkait dengan peredaran rokok ilegal tersebut. Yang paling penting kita juga melaksanakan sosialisasi dengan narasumber melibatkan dari Bea Cukai. Kita melaksanakan sebanyak 4 kali dengan sasaran lapisan warga masyarakat di Kota Banjar. Terkait dengan pemberantasan yang telah kita laksanakan dengan melibatkan Bea Cukai dan aparat penegak hukum, kita telah melaksanakan sebanyak 3 kali yang kurang lebih barang yang
disita itu sebanyak 4.800 batang rokok ilegal. Itu yang terakhir kemarin Pak ya, di bulan Juli mungkin? Bulan Juli ya. Setelah melaksanakan hal tersebut, tentunya jumlah ini kalau dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain yang lebih luas, memang belum seberapa dibanding dengan wilayah lain. Tapi untuk wilayah Kota Banjar yang kecilnya, pencapaian tersebut merupakan pencapaian yang masih luar biasa juga. Nah, kami berharap ke depannya kegiatan penegakan hukum bidang cukai di Kota Banjar dapat lebih optimal lagi. Selain temuan di lapangan sendiri, ada berbagai macam selain rokok tanpa cukai atau pita cukai ilegal atau yang lebih dikenal di masyarakat itu rokok polos tanpa cukai itu. Pernah juga ditemukan pita cukai bekas seperti tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa pedagang yang nakal, pita cukai yang legal itu mereka cabut dulu sebelum dijual. Bungkus rokoknya, pita cukainya dicabut, dikumpulkan oleh pedagang dan ditempel lah ke. Karena kan sudah melalui proses sebelumnya kan ya, jadi tinggal dicabut dulu, ditempelkan yang belum melalui proses gitu ya. Terus lagi Pak, itu masuk juga rokok ilegal dan ada juga cukai palsu. Cukai palsu ya. Untuk pita cukai palsu memang secara kasat mata kita dapat membedakannya apabila pita cukai tersebut tidak ada hologram, yaitu termasuk juga ada cukai palsu juga. Tapi memang untuk pembuktian lebih jelasnya memang harus menggunakan alat juga, alat deteksi untuk membedakan pita legal dan pita ilegal. mungkin ada lagi Pak? Selain itu, ini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu, bahwa ada juga pita cukai yang salah personalisasi, tapi memang di Kota Banjar belum pernah ditemukan untuk pita cukai yang salah personalisasinya. Oke, jadi memang untuk kegiatannya sendiri sekarang sedang digencar-gencarkan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat supaya lebih mengetahui bagaimana rokok ilegal. Tapi sampai saat ini Pak, mungkin dari pihak pemerintahan sendiri ya, mungkin pernah ada nggak kekeliruan bahwa ternyata ini ilegal tapi sudah terdeteksi legal gitu. Sampai saat ini gimana Pak? Untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan, alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Tidak ditemukan seperti yang Mas tadi sampaikan, karena kita juga berharap masyarakat semakin paham dengan sosialisasi yang kita sampaikan kepada warga masyarakat tentang larangan peredaran rokok ilegal tersebut. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada di beberapa pelosok-pelosok daerah masih ada masyarakat yang menjual rokok tanpa pita cukai tersebut. Mungkin karena harganya masih di bawah harga rokok ilegal dan masyarakat ada yang masih membeli rokok tersebut. Mudah-mudahan dengan seringnya kita melaksanakan sosialisasi dan penegakan ke masyarakat, hal tersebut bisa kita minimalisir dan tidak ada lagi peredaran rokok ilegal. Oke, jadi memang hambatannya mungkin tidak terlalu gimana-gimana ya Pak ya. Mungkin dari pihak Bapaknya juga memang sudah melakukan yang terbaik, masyarakat juga memang ternyata tidak terlalu bagaimana ya Pak ya, seperti itu ya. Mungkin pemirsa, tadi kita sudah berbicara banyak hal tentang bagaimana rokok ilegal ini memang penyebarannya sudah sangat luas ya begitu ya Pak. Kalau untuk di wilayah Banjar sendiri Pak, untuk penyebarannya itu udah ada di wilayah mana saja Pak, atau memang hanya satu wilayah nih yang sudah tersebar atau gimana? Hasil pengumpulan informasi anggota ke lapangan memang tersebar di hampir semua kecamatan. Hampir di semua kecamatan ada kegiatan ilegal. Memang itu tadi pas penindakan karena wilayah Kota Banjar itu kecil juga. Jadi ketika kita melaksanakan penindakan karena wilayahnya kecil, mereka sudah mengetahui bahwa kita akan melaksanakan penindakan. Kita harus lebih pandai lagi mengemas penindakan, harus seperti apa strateginya yang akan kita terapkan ke depannya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Dari Satpol PP sendiri pasti sudah muncul strategi sedemikian rupa supaya tidak diketahui ini mau ada apa operasi gabungan atau Bersama. gimana gitu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti mungkin kita akan mendengarkan himbauan-himbauan dan tetap bersama kami di Dialog Khusus bersama Radar TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus ya bersama Radar TV. Mungkin ini merupakan segmen terakhir Ibu ya. Ada yang ingin disampaikan kah? Boleh dimulai dari Ibu Eli Safrida. Makasih Mas Rian. Mas Rian. Mau diulang lagi? Diulang Bukan lagi, Rian. kasih aja. Rian yang tadi. Oh, salah ya? Maaf. Aku jangan itu tagline-nya salah kan. Ini Rian yang mana gitu. Boleh Ibu diulang aja. Apa? Ini Dari makasih. ya. Makasih Mas. Mungkin sebelum kata terakhir, saya mau ingin menambahkan informasi ya. Tadi belum tersampaikan dan ini cukup penting untuk masyarakat tahu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kantor Bea Cukai Tasikmalaya dalam mengatasi peredaran rokok ilegal itu ada beberapa tindakan. Yang pertama itu tindakan preventif, itu kami melakukan sosialisasi dengan berbagai media, ya baik media cetak maupun media tatap muka seperti itu, dan juga ini kerjasama dengan Satpol PP di 6 kabupaten kota itu menggunakan memanfaatkan DBH-CHT itu juga kita melakukan sosialisasi untuk menggempur peredaran rokok ilegal. Lalu yang kedua adalah tindakan represif. Tindakan represif itu tentunya dengan penindakan ya, dengan operasi gempur rokok ilegal. Ini kalau sampai dengan tahun 2002 itu sudah diamankan sekitar 3,7 juta batang di Seperiangan Timur ya. Seperiangan Timur. Lalu untuk tahun 2023 ini sampai dengan terakhir itu kita sudah mengamankan sekitar 3,9 juta batang. Jadi memang kecenderungannya meningkat ya peredaran rokok ilegal ini. Kita harus antisipasi bersama. Tentunya kita sebagai aparat penegak hukum ya Pak Edi, Pak Vera, itu kalau kita cuman kerja sendirian tanpa dibantu masyarakat juga akan tidak maksimal gitu. Jadi tentu kami akan butuh bantuan masyarakat semua karena kita tahu sama-sama kerugian dari adanya rokok ilegal ini. Oke, mungkin yang terakhir ada himbauan kah pesan untuk masyarakat Periangan Timur Bu? Masyarakat Periangan Timur ya itu tadi udah saya sampaikan ya, kalau bisa kita sama-sama pertama kita mengedukasi diri dan juga sekitar kita untuk kita sama-sama mengetahui apa itu rokok ilegal dan apa dampak dari rokok ilegal ya, karena paling besar dampaknya adalah dari sisi kesehatan dan juga untuk pertumbuhan ekonomi dan karena mengurangi tidak teroptimalnya penerimaan negara dan juga dari segi kalangan muda ya, konsumtif yang menjadi konsumtif terhadap rokok itu juga kita menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi kalau bisa memang kita ini bukan hanya PR kami sebagai instansi pemerintah di CBC dan Pak Satpol PP, tapi juga PR kita bersama. Boleh, tadi itu dari Bapak Edi, ada himbauan atau pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Periangan Timur ya, atau terlebih dari Kota Banjar itu sendiri? Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya kami dari pemerintah Kota Banjar mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tasikmalaya yang telah membuka koordinasi dan bersinergi selama ini, dan kedepannya juga dalam rangka pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau di Kota Banjar, terutama terkait dengan kegiatan bidang penegakan hukum.
Yang selanjutnya juga tentunya juga sama dengan Ibu Kepala, ya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Banjar ataupun dimanapun masyarakat, apabila mengetahui adanya peredaran rokok ilegal atau kecurigaan terhadap rokok ilegal, jangan ragu, jangan sungkan untuk melapor kepada kami, khususnya di kantor Satpol PP Kota Banjar atau mungkin ke kantor Bea Cukai Tasikmalaya, dan kerahasiaan dijamin. Jadi jangan takut ya Pak. Jangan takut. Lapor Ya. dijamin insya Allah aman. Iya, takut kalau laporan saya gimana-gimana, tidak, insya Allah ya, kami jamin. Dan yang terakhir juga kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Radar TV Tasikmalaya yang telah membuka pintu untuk membantu kami di dalam mensosialisasikan kegiatan sosialisasi barang kena cukai ilegal ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Radar TV Tasikmalaya. Terima kasih banyak juga. Selanjutnya mungkin boleh dari Bapak Vera. Terima kasih atas waktunya. Betul sekali tadi kami menerima pengaduan terkait dengan program yang bea cukai ilegal tersebut. Selain permasalahan kantin juga, kami menerima pengaduan terkait dengan pelanggaran perda sampai dengan peredaran barang kena cukai ilegal. Kami mengimbau kepada masyarakat jangan sungkan-sungkan apabila warga masyarakat mengetahui atau informasi di wilayah masing-masing, apabila mengetahui ada terjadi peredaran rokok ilegal, jangan sungkan-sungkan melapor kepada kami. Seperti yang tadi Pak Jas sampaikan, kerahasiaan identitas pelapor akan kami jaga. Jadi yang jelas mungkin dengan adanya sosialisasi seperti ini, masyarakat akan lebih cerdas ya memilih mana mungkin yang legal dan ilegal, yang dimana mungkin yang ilegal itu sendiri dari kita cukai juga mungkin berbeda, ada yang palsu Ibu ya, ada yang tidak ada kita cukai dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemirsa di rumah yang mungkin mengetahui sesuatu hal yang ingin disampaikan, jangan pernah takut untuk lapor itu sendiri. Betul. Ya. Itu seperti itu. Jadi dengan adanya sosialisasi ini, yang pastinya masyarakat akan lebih cerdas, begitu ya. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eli, Bapak Vera, dan Pak Edi yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan informatif yang sangat mengedukasi bagi masyarakat ya. Dan terima kasih, saya Asatayuda Dansyah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.